Oke, selamat malam semuanya, selamat datang semuanya, selamat wabarakatuh, selamat datang di mata kuliah Legal Drafting. Jadi saya ucapkan selamat datang. Mohon maaf untuk perkuliahan hari ini kita menggunakan media YouTube karena saya sedang dapat keperluan. Nah, untuk mata kuliah Legal Drafting ini kita akan sedikit melanjutkan pertemuan sebelumnya. Langsung saya share screen aja ya. Iya, saya ngetas tadi kalau psikotes. Saya ngetes kalau. Aku saya ngetes bukan. Oke, sudah terlihat semua. Oke, nah sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya yang mohon maaf kalau untuk kuliah hari ini kita menggunakan video YouTube. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman pengen ada hal yang ingin diskusikan ataupun pertanyaan-pertanyaan silakan ajukan di grup WA. Nah, kemarin kita sudah sedikit banyak membahas mengenai pandangan awal terkait apa itu peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, itu menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu terdiri dari beberapa step, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan yang terakhir pengundangan. Ini step-stepnya ya sekali lagi. Nah, step-step ini tentunya juga harus dipenuhi supaya bisa mendapatkan produk yaitu peraturan perundang-undangan yang bagus dan efisien dan relevan tentunya. Nanti teman-teman saya minta untuk membuka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau Undang-Undang tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan karena ini merupakan pedang utama, mata pisau utama teman-teman saya nanti dalam mengkaji bagaimana membuat peraturan perundang-undangan. Nah, sebagaimana sudah saya infokan sebelumnya, jadi kalau kita bicara mengenai peraturan perundang-undangan itu merujuk pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau kita bicara mengenai legal drafting, itu sebenarnya kita nggak cuma belajar mengenai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah toh, tapi juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh instansi-instansi ataupun lembaga-lembaga lainnya untuk lembaga tersebut. Jadi misalnya kalian ada sebagai direktur, membuat peraturan direktur itu juga ilmu legal drafting bisa terpakai di situ. Ya, maka dari itu sekali lagi ilmu ini juga memiliki peranan yang penting bagi lulusan Fakultas Hukum nantinya. Oke, lanjut aja. Nah, di sini ada ya asas-asasnya, ada asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, terus dapat dilaksanakan apa tidaknya, kedaya gunaan dan kehasil gunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Dan tentu dalam membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Grundnorm kita atau Pancasila. Nah, ngomong-ngomong soal Grundnorm ini nanti sendiri, nanti untuk mata kuliah legal drafting akan banyak banget saya nanti akan membahas terkait mengenai hukum-hukum yang ada di masyarakat ya, atau dalam hal ini hukum-hukum yang tidak tertulis, yang tentu untuk bisa mengetahui itu kita harus banyak mengkaji mengenai teori-teori hukum. Nah, sebelum kita bahas itu, tapi kita bahas dulu nih mengenai momentum-momentum yang penting dalam pembuatan undang-undang. Jadi pada dasarnya, supaya undang-undang dapat tercipta dengan baik, harus ada dasarnya dan sesuai dengan momentum atau saat-saat yang memang membutuhkan undang-undang tersebut supaya keluar. Ada momentum ideal atau ideal, yakni memang itu berkenaan dengan unsur kematerian, nilai vital, nilai kerohanian, dan nilai kebaikan dari undang-undang tadi. Terus ada juga momentum aspiratif, yakni ketika masyarakat itu memang yang meminta untuk adanya pemberlakuan undang-undang tersebut. Terus ada juga momentum normatif, yang memang secara normatif diperlukan. Supaya apa? Undang-undang yang mengatur ketentuan di atasnya itu dapat terselesaikan dengan baik. Misalnya ada undang-undang. Sekali lagi kalau saya pernah bilang sebelumnya, undang-undang ini merupakan peraturan yang sifatnya masih belum secara spesifik.
Kalau yang sudah mengatur ketentuan-ketentuan yang sifatnya praktiknya atau dalam hal apa namanya pelaksanaannya itu udah di ranah PP. Sehingga supaya undang-undang ini tidak cacat dalam pelaksanaannya, ada PP yang mendukung undang-undang tadi supaya pelaksanaannya bisa lebih baik. Oke ya, itu normatif. Dan terakhir adalah momentum teknis. Momentum teknis ini merupakan berkaitan erat dengan apa namanya teknis-teknis saja sih sekali lagi. Oke, nah ngomong-ngomong soal Gundam tadi, ini teman-teman sudah melihat kan, ini yang tadi barusan saya jelaskan. Nah, jadi dalam ilmu hukum, sekali lagi nggak cuma legal drafting, ada yang namanya Steubenville Theory yang yang dicetuskan oleh Hans Kelsen, yang disempurnakan oleh Hans Nawiaski. Sebenarnya ini sekali lagi nggak secara spesifik merujuk pada hukum Indonesia, tapi hukum yang sifatnya umum ya. Jadi menurut Hans Kelsen itu bahwa hukum yang ada di dunia ini itu memiliki hierarki, di mana ada satu nilai yang ada di atasnya yang ingin dicoba dicapai. Ini dikenal juga dengan istilah Grundnorm atau sesuatu yang ingin dicapai. Sekali lagi. Nah, kalau menurut Hans Kelsen sendiri ya, urutan-urutannya itu adalah pertama nilai, ya apa yang ingin dicapai. Terus kemudian asas-asas utama. Kalau yang dalam hukum kita itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada norma, apa saja ketentuan-ketentuannya. Nah, itu ada di undang-undang dan macam-macam ya. Nggak cuma undang-undang doang ya, bisa undang-undang, terus bisa apa namanya PP, Perpres, Perda dan macam-macam. Itu norma. Dia udah norma ini dia sudah membahas mengenai aturan-aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Beda dengan konstitusi atau asas. Yang di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya itu cuma membahas mengenai nilai-nilai yang kita akui sebagai universal di Indonesia. Seperti itu. Terus kemudian ini diturunkan ke perilaku, sikap dan mental warga negara. Yakni ya apa kalau saya boleh bilang kalau bahasanya itu adalah legal culture ya, kultur bahasa kita. Jadi di sini ini adalah Steubenville teori, ya. Oke. Nah, oke ya, kita langsung lanjut aja. Nah, kita akan bahas mengenai peraturan. Jadi nggak cuma peraturan pemerintah, tapi juga peraturan-peraturan swasta atau peraturan-peraturan lembaga-lembaga lainnya. Pada dasarnya terdiri menjadi 5 secara keseluruhan ya ini ya. 5 jenis peraturan ini. Yang pertama adalah regeling. Regeling ini adalah peraturan yang sifatnya umum, abstrak, atau mengikat semua orang dan berlaku terus-menerus. Ini adalah peraturan yang kita kenal sama ini. Terus ada juga yang namanya penetapan atau basiking. Adalah ketentuan yang bersifat individual, konkret, atau final. Atau keputusan ya. Ini bisa keputusan pengadilan tata usaha negara. Itu adalah basiking. Terus ada lagi Belegsregel atau peraturan kebijakan. Ini terkait hal-hal yang sifatnya diskresi. Misalnya ada sebuah peraturan, tapi peraturan ini kemudian membutuhkan adanya terobosan hukum, dapat dilakukan Belegsregel atau peraturan kebijakan terkait hal tadi. Terus ada material dat, ya ini adalah perbuatan hukum perdata pemerintah dalam hal mungkin pengadaan dan lain-lain. Terus ada juga vonis. Ini untuk yang berhubungan dengan pengadilan sekali lagi. Nah, dari bentuknya sendiri, hukum itu ada 2. Pertama yang tertulis sama yang tidak tertulis. Yang tertulis ya yang kita pelajari nih dalam dalam legal drafting. Tapi kalau yang tidak tertulis ini yang harus kita pahami secara mendalam menggunakan teori hukum, yakni hukum yang ada di masyarakat, termasuk apa adat, terus juga mungkin norma agama dan lain-lain. Ini semua hidup dalam masyarakat, ya. Oke. Nah, terus kemudian kalau kita bicara mengenai isinya, elemen-elemen yang ada dalam peraturan itu ada 4. Ada 4 elemen. Yang pertama adalah gebot, ini menurut Luging ya. Yang pertama adalah gebot atau perintah. Anda wajib melakukan A misalnya, dan verbot atau larangan. Jadi Anda tidak boleh melakukan sesuatu. Terus ada juga freestyling atau dispensasi, ya ini adalah dalam hal-hal di mana sesuatu hal yang perintah tadi, gebot tadi tidak perlu dilakukan. Dan juga atau stemming atau izin, ya ini perizinan untuk melakukan sesuatu hal yang pada dasarnya dilarang atau verbot tadi. Isinya adalah 4 tadi ini ya. Oke. Nah,
Ya, oke ya. Terus lanjut, kita akan mulai masuk ke ranah teori hukum. Jadi teman-teman sekalian kalau boleh harus tahu bahwa kalau dalam mempelajari legal drafting itu supaya kalian tahu bagaimana cara ngutak-ngatik peraturan perundang-undangan, kan harus tahu dulu hukum yang ada di masyarakat yang kemudian diturunkan ke dalam eh, peraturan perundang-undangan yang akan teman-teman sekalian buat. Nah, untuk bisa tahu itu kita harus kuat untuk teori hukumnya. Di sini saya rasa teman-teman belum dapat mata kuliah filsafat hukum ya. Jadi saya rasa ada baiknya juga mempelajari ini dulu supaya nanti nggak kaget waktu ikut mata kuliah filsafat hukum. Karena banyak banget membahas mengenai teori-teori hukum yang sudah ada. Oke, yang pertama ini adalah teorinya. Nah, mana tuh nih? Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai peraturan perundang-undangan. Nah, kita fokus dulu ke peraturan perundang-undangan ya. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai peraturan perundang-undangan, menurut Bagirmanan sama Kuntanan Magnar ini adalah sejumlah unsur ya, adalah peraturan yang terdiri dari sejumlah unsur-unsur yang meliputi keputusan tertulis, terus kedua yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, yang fungsinya adalah legislatif, yang kedua mengisi berupa aturan terkait tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Keempat, sesuai dengan tata cara yang berlaku. Nah, menurut Franz Magnus Hussein, Kuntana Magnar, mohon maaf, menurut Kuntana Magnar, hukum-hukum yang ada di Indonesia saat ini, ya, hukum-hukum yang ada di Indonesia saat ini pada dasarnya terdiri dari 4 kelompok utama. Yang pertama adalah Staats Fundamental Norm atau norma fundamental negara. Dalam hal ini jelas cuman undang-undang dasar. Ya, terus Staatsgrundgesetz ini adalah aturan dasar negara. Dalam hal ini, oh mohon maaf, Staatsfundamental Norm ini ya, Grundnorm kita atau Pancasila. Kalau Staatsgrundgesetz ini adalah aturan dasar negara, ya ini undang-undang dasar. Kalau Formal Gesetz ini adalah undang-undang formal atau undang-undang dasar. Nah, terus kelompok 4 ini, Verordnung dan Autonomsatzung adalah aturan pelaksana dan aturan otonom. Aturan pelaksana adalah aturan yang merupakan turunan dari undang-undang formal. Dalam hal ini misalnya ada undang-undang dasar, tentunya misalnya dalam hal ini ada undang-undang, maka ada PP, ada apa namanya, perda lain yang merupakan turunan dari undang-undang tadi. Terus untuk aturan otonom adalah aturan yang tidak berhubungan sama sekali dengan aturan-aturan yang ada di atasnya. Biasanya ditetapkan pada lembaga yang sifatnya independen, seperti apa namanya, lembaga yang sifat independen ya, seperti itu kita. Nah, terus dalam hal terkait Gaji dosen, gaji birokrasi loh, pakai gaji birokrasi. Nah, kemudian jadi pada dasarnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat peraturan perundang-undangan adalah apa? Dia harus bisa menjawab nilai-nilai berikut, yakni nilai hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, terus juga wilayah negara dan pembagian daerah, ada juga keluarga negara dan kependudukan dan keuangan negara. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai undang-undang, ini mengatur mengenai 6 hal ini aja. Oke, nah terus ini asas-asasnya ya, untuk kita bahas. Hari ini saya akan jelaskan dulu nih, besok kita bahas dulu nih. Sebelum saya lebih jauh membahas mengenai teori hukum, ya, pada dasarnya kalau kita mau tahu teori hukum itu kita harus tahu filsafat ya. Ini kita sedikit intermezzo juga nih. Nah, jadi nanti ini juga berhubungan erat dengan pertanyaan yang saya ajukan dalam perkuliahan hari ini. Pertanyaan saya sederhana saja, ya. Di sini teman-teman bisa sekarang lihat, ini adalah paradigma. Nah, ini nanti teman-teman akan banyak membahas masalah ini. Jadi sederhananya apa sih itu paradigma? Simpelnya adalah payung pola berpikir.
Jadi kalau teman-teman sekarang ini punya set pola berpikir ini kemudian dikelompokkan antara orang-orang yang memiliki set pola berpikir yang sama. Ini adalah paradigma, ya. Paradigma sendiri terbagi jadi 4, sekarang 5 ya, sama prismatik kontemporer. Nah, ini menurut Gubernur Lincoln sendiri, kalau kita bicara mengenai paradigma ya, ini dalam hubungannya dengan seorang ahli hukum. Yang pertama misalnya positivisme. Positivisme ini di sini Gubernur Lincoln ini kalau membahas mengenai paradigma positivisme, dia melihat dari beberapa segi. Misalnya ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ontologi ini adalah nilainya, ya. Maaf. Berarti kira-kira kita bawa pas lisan ya? Jadi kan kita sama surat kerja. Aku sih kalian bahasa sore ini konsentrasi. Terdialah enggak? Tapi Ya. Nah, ontologi ini adalah nilai atau apa yang ingin dicapai. Ya, kalau positivisme dia melihat suatu realita ya atau hal yang ingin dicapai itu subjeknya ya bahasanya mungkin ya. Itu dia melihatnya secara naif atau melihat realita cuma sebatas apa yang ada di depan mata aja. Dia tidak melihat realita tadi. Kalau saya cuma umpamakan nih misalnya ya hakim ketika ada aturannya 362 KUHP pencurian maksimal 5 tahun penjara, ya udah, kalau ada orang mencuri 5 tahun penjara selesai dan tidak lebih dari itu. Kalau misalnya ontologi dia melihatnya cuma dari realita yang ada, hukumnya ya seperti itu, ya udah, saya itu hakim ini ya. Terus ada lagi epistemologi ya. Epistemologi itu kita mulai mencari nih, kalau ontologi itu kan terkait apa sih yang mau kita cari, ya kan? Yakni terkait pencurian 362 KUHP 5 tahun penjara. Itu nilainya yang ingin kita kaji. Kalau epistemologi, kenapa kita mencari itu? Sederhananya seperti itu. Dia berangkat dari sebuah pertanyaan, kita mencari apa sebenarnya? Di sini dia tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Ya. Terus metodologinya apa? Ya ini bagaimana cara mencapai kebenaran itu? Ya ini bisa berupa eksperimental, percobaan, atau manipulasi, atau verifikasi, hipotesis, terus juga metode kuantitatif lainnya. Di sini semuanya berasal dari angka-angka atau metode-metode kuantitatif. Jadi misalnya kita bicara mengenai, kalau kita misalnya bicara mengenai realita yang ada di sini, orang-orang yang menggunakan teori positivisme, dia lebih berpegang pada hal-hal yang sifatnya tertulis. Seperti itu kira-kira. Oke, ini adalah positivisme. Lanjut ya. Oke. Jadi tadi kita barusan membahas mengenai yang positivisme, di mana ontologi atau nilainya yang ingin dicapai itu adalah nilai yang realitas secara naif atau apa yang terlihat di depan mata saja, tidak melihat apa yang ada di belakangnya. Terus kemudian tujuan untuk mencapai nilai tersebut karena memang dia ingin mencapai sebuah kebenaran epistemologinya. Nah, metodologinya adalah dengan cara apa? Eksperimental, terus manipulasi, verifikasi, dan metode-metode yang sifatnya kuantitatif. Selain itu ada positivisme. Yang sederhananya adalah dia melihat realita dari dia melihat realita, tapi realita ini terbatas masih pada ranah yang seharusnya, tapi tidak lebih dari itu. Dia melihat realita beneran ada. Ini bolpen, ya. Ini bolpen misalnya. Ini bolpen. Kalau positivisme bilang ini bolpen. Kalau positivisme dia masih melihat realita ini sebagai sebuah bolpen, tapi dia bisa juga melihat ada kemungkinan bahwa ini bukan bolpen, melainkan sesuatu hal yang mirip banget dengan bolpen, atau jadi tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Misalnya
Mungkin ini adalah touchpen atau mungkin juga pensil dan lain-lain. Nah, kaitannya dengan ilmu hukum, sekali lagi, kalau kita bicara mengenai positivisme, hakim itu seringkali memutus dengan peraturan yang ada. Kalau positivisme, dia masih memutus sesuai dengan koridor hukum yang seharusnya. Sekali lagi, memutus sesuai dengan koridor hukum yang seharusnya. Tapi tetap dia apa namanya, ada subjektivitas di sini. Ini yang membedakan antara positivisme dengan post-positivisme. Kalau positivisme, dia sangat objektif. Udah, ini ya ini, udah. Tapi kalau misalnya positivisme, dia udah mulai ada analisis-analisis di sana yang mulai mempertanyakan realita itu. Bener gak sih kalau misalnya 361 ini pencurian atau mungkin penganiayaan 351 ini 362 mohon maaf ya pencurian terus 351 penganiayaan ini sudah sesuai nggak sih? Ya, ini adalah positivisme. Dia mulai mempertanyakan realita yang ada. Terus setelah itu ada yang namanya critical theory et al. Critical theory et al ini adalah sebuah paradigma atau payung pola berpikir yang menurut saya paling unik. Kenapa? Karena dia udah berani mendobrak realita yang ada. Ya, dia percaya bahwa apa namanya realita yang ada ini adalah sebuah konstruksi yang dibangun dari berbagai macam elemen-elemen yang seringkali mengikat masyarakat untuk bisa yang mencegahnya bisa mencegah masyarakat untuk bisa mencapai ke sebuah kebenaran sejati. Menurutnya seperti itu. Misalnya dia apa ada 362 pencurian, terus kemudian muncul pertanyaan, oh dia itu mencuri karena ini kelaparan keluarganya, mungkin anaknya belum makan 3 hari terus dia terpaksa mencuri. Di sini hakim membuat sebuah race finding atau sebuah terobosan hukum yang intinya adalah apa? Dia tidak memidanakan orang tersebut. Hal ini tentu bertentangan banget dengan hukum Indonesia yang sangat positivistik, yang sangat undang-undang sekali, di mana kalau orang yang sudah dihukum A ya hukum A. Nah, eh, salah satu contoh hakim yang menggunakan critical theoretical ini mungkin kalian bisa contoh, bisa browsing Altijo Alkostrat, itu hakim yang menurut saya cukup terkenal banget, yang membahas mengenai banyak kasus-kasus ya, di mana beliau juga nggak segan untuk memutuskan suatu kasus dengan pandangan yang cukup radikal karena memang berpegang pada undang-undang kekuasaan kehakiman, di mana hakim dapat memiliki kesempatan untuk menggunakan yang namanya race finding atau menggali nilai yang ada di masyarakat. Nggak terhitung banyak banget orang-orang yang mohon maaf pidananya itu adalah pidana-pidana yang sangat remeh seperti pencurian dan lain-lain bebas di tangannya Al-Musrat. Dan uniknya orang-orang yang bebas ini tidak mengulangi perbuatannya lagi karena memang, nah ini juga berhubungan dengan yang pandangan keempat atau mohon maaf payung berpikir yang keempat, yakni konstruktivisme, yakni dia melihat realita sebagai sebuah konstruksi yang ada di masyarakat, di mana satu realita yang ada mempengaruhi realita yang lainnya. Orang-orang yang seperti ini, apa payung berpikir seperti ini, biasanya dia melihat bahwa realita yang ada di masyarakat itu saling memiliki hubungan atau konsekuensi satu yang dengan lain, sehingga mengubah satu realita sama saja dengan mengubah realita lainnya. Misalnya, mohon maaf nih, mungkin agak kontroversial, tapi kayak kasusnya Ahok. Kasusnya Ahok tahun 2018 kemarin, di mana Ahok ini atas tuduhan untuk penistaan agama, dia di penjara. Nah, penjara ini cukup unik ya, walaupun waktu itu dapat banyak yang mengatakan itu adalah ultra petitum atau pidana yang dijatuhkan hakim lebih apa yang didakwakan oleh jaksa, tapi dalam hukumnya sendiri tidak lebih dari yang diajukan hukum. Undang-undangnya mohon maaf ya. Jadi di undang-undang itu 2 tahun penjara, hakim jaksa mengajukan setahun ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Undang-undang bilang 2 tahun, jaksa mengajukan setahun, hakim memutus sesuai dengan yang termaksimal dalam undang-undang, yakni 2 tahun. Ini memunculkan banyak banget apa namanya protes di masyarakat karena kok bisa seperti itu. Nah, tapi di sini pandangan hakim sangat apa pola berpikir hakim ini masuk ke dalam pola berpikir yang ada dalam payung konstruktivisme. Kenapa? Karena dengan pola pikir seperti ini dapat dilihat bahwa dengan adanya dengan adanya hakim memutuskan Ahok, dia bisa mengamankan Ahok dari mohon maaf amukan warga. Karena memang waktu itu udah banyak sekali orang yang nunggu di depan apa pengadilan
menunggu Ahok. Terus juga keluarganya juga aman. Terus juga hakimnya mungkin juga aman ya, karena memang waktu itu institusi tekanannya ngeri banget waktu itu. Memang sekali lagi kalau kita bicara mengenai institusi yang kehakiman ya, itu adalah institusi yang harusnya independen, tidak bisa dicampur sama orang lain. Tapi ini adalah dasing. Dasolannya memang seperti itu. Tapi dasin kita bicara nyata yang ada. Ya, in apa infield tidak seperti itu. Dalam lapangan tidak seperti itu. Kita tidak bisa bersifat munafik. Faktanya di masyarakat seperti itu. Ini yang mungkin teman-teman sekalian ini perlu tanamkan dalam idealismenya masing-masing bahwa dalam dunia kita tidak seperti itu. Oke, tadi yang barusan saya jelaskan adalah sekilas mengenai paradigma atau payung pola berpikir. Saya nggak akan menjelaskan secara panjang lebar, saya cuma akan menjelaskan terkait dasarnya saja. Nanti teman-teman sekalian akan mempelajari ini secara lebih dalam mata kuliah filsafat hukum. Ya, nah, yang ini berhubungan erat juga dengan absensi hari ini. Sekali lagi, untuk absensi, mohon maaf, silahkan bisa dibuka di Sepada yang akan terbuka jam 7 malam. Ya, jam 7 malam, absensi terbuka, silahkan bisa absen. Dan sekali lagi, sama dengan minggu kemarin, kita akan ada kuis untuk nambah bonus poin. Sama kayak kemarin, oke, silakan ya, nanti siapa cepat dia dapat. Pertanyaan saya sederhana saja. Barusan saya bahas mengenai kasusnya Ahok. Nah, menurut kalian, ya, eh, kekuasaan kehakiman itu apakah benar-benar independen? Apakah dia benar-benar bebas dari pengaruh orang lain? Apakah dia benar-benar eh, tidak bisa dipengaruhi oleh unsur-unsur atau elemen-elemen dari yang lain? Kekuasaan kehakiman ya. Ini sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat filosofis. Dan nanti, sekali lagi, untuk biar nanti bisa lebih jelaskan lagi, nanti ketika kalian menjelaskan pendapat kalian, silahkan tuliskan juga payung pola berpikir kalian itu nanti masuk ke positivisme, post-positivisme, critical theory et al. Atau konstruktivisme. Yang seperti yang barusan saya jelaskan. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata-kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ajukan di grup WA. Moga-moga untuk pertemuan minggu depan kita bisa online, dan saya jadwalkan juga nanti untuk pertemuan pasca UTS akan dilaksanakan secara offline selama jadi langsung 3 pertemuan nanti. Oke, saya rasa untuk perkuliahan hari ini kita akhiri sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Selamat mengisi, selamat cepat-cepatan dia dapat ini jawabannya tadi, karena nanti sifatnya kuis, nanti yang pertama kali jawab akan mendapatkan bonus poin. Dan untuk absensi silahkan buka di Sepada, akan terbuka jam 7. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.